Halo sobat para penggemar film, selamat datang di channel Kamera Action, channel yang membahas seputar film beserta info-info yang menarik dari film tersebut. Pada episode kali ini, admin akan membahas film yang berjudul Charlotte Web. Film yang diproduksi tahun 2006 ini diambil dari cerita klasik anak-anak karya E.B. White yang terbit pertama kali pada tahun 1952. Film yang disutradarai Gary Winnick ini bisa dibilang masuk dalam kategori fabel, yaitu cerita tentang personifikasi hewan, atau hewan yang punya identitas atau nama, dan bisa berbicara layaknya manusia. Film ini berkisah tentang sekelompok binatang di sebuah gudang yang berusaha menyelamatkan seekor babi yang akan dipotong untuk sajian hidangan Natal. Berkat kerja keras mereka, babi itu pun berhasil memenangkan sebuah lomba. Dan berkat kemenangan tersebut, dia pun selamat dari upaya penyembelihan. Banyak pesan dan pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Bagi para penggemar film keluarga yang inspiratif, film ini cocok untuk Anda. Sudah siap camilan dan minumannya? Oke, tanpa banyak kata, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Kamera, action! Film dibuka dengan suasana musim semi yang tenang dan damai di sebuah kota kecil bernama Somerset, negara bagian Maine, Amerika Serikat. Sebuah kota yang terlalu biasa. Tidak pernah ada kejadian aneh atau luar biasa yang bisa membuat kota tersebut masuk dalam pemberitaan media. Semuanya berjalan apa adanya, sampai akhirnya sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Semua berawal dari seorang gadis kecil yang bernama Fernie atau biasa dipanggil Fern, dan hewan kesayangannya, seekor anak babi mungil yang diberi nama Wilbur. Fernie selalu membawa Wilbur kemanapun dia pergi. Dari pagi sampai mau tidur, Fernie selalu bersama Wilbur. Dengan sabar dia merawat Wilbur, memandikan, memberinya air susu, mengajaknya tidur, dan bahkan ke sekolah pun Fernie selalu membawa Wilbur. Bahkan orang tuanya pun sampai mendapat teguran dari pihak sekolah terkait perilaku Fernie yang dinilai mengganggu kegiatan belajar. Ibunya pun sampai harus berkonsultasi ke dokter terkait tingkah laku Fernie. Hari-hari terus berlalu, Wilbur mulai tumbuh menjadi babi remaja. Sang ayah pun mengingatkan kepada Fernie bahwa Wilbur sudah harus dilepas, karena sudah bukan babi mungil lagi. Tidak bisa terus-terusan digendong seperti bayi. Ibunya pun menyarankan supaya Fernie menitipkan Wilbur di kandang milik tetangga depan, milik Paman Homer. Dengan berat hati, akhirnya Fernie pun menitipkan Wilbur di kandang milik Paman Homer. Di dalam kandang tersebut sudah ada beberapa hewan lain. Mereka adalah seekor kuda bernama Ike, 2 ekor sapi bernama Betsy dan Bitsy, Samuel pemimpin dari 5 ekor domba, 2 ekor angsa bernama Gussie dan Golly, serta 2 binatang tersembunyi, yaitu Templeton seekor tikus tanah dan Charlotte seekor laba-laba betina. Namun sepertinya mereka kurang bersemangat ketika Wilbur mengajak mereka untuk bermain-main. Bahkan untuk sekedar ngobrol pun mereka tetap menolak. Mereka mengatakan bahwa keberadaan mereka di kandang adalah untuk bekerja, bukan untuk bermain-main. Namun mereka tetap mau berteman dengan Wilbur. Dari semua hewan yang ada di kandang tersebut, hanya Charlotte yang mau diajak ngobrol oleh Wilbur. Hari-hari berikutnya, Wilbur lebih sering ngobrol dengan Charlotte. Wilbur yang selalu ingin tahu tentang segala hal, selalu bertanya kepada Charlotte, karena Charlotte selalu punya jawaban. Hewan-hewan lain di kandang pun menilai persahabatan mereka sebagai persahabatan yang aneh. Karena memilih Charlotte sebagai temannya, mereka menyindir Wilbur telah membuat pilihan yang tepat, karena mereka justru menilai Charlotte sebagai hewan yang mengerikan dan menjijikkan. Apalagi jika mereka melihat bagaimana cara Charlotte memperlakukan serangga yang terjebak dalam sarangnya. Suatu hal yang justru membuat Wilbur sangat terkesan dan terpesona. Apalagi Wilbur sangat terkesan dengan argumen Charlotte bahwa jika dia tidak memakan serangga, maka serangga akan memenuhi bumi, sehingga bisa mengganggu ekosistem dan rantai makanan. Suatu hal yang tidak bisa dimengerti oleh hewan lain, terutama Ike sang kuda.
Bahkan dia sampai terjatuh saking kagetnya. Pepatah lama mengatakan ketidaktahuan adalah sumber kebahagiaan. Itulah yang dirasakan Wilbur saat ini. Dia sangat bahagia, tidak pernah merasa sedih, gelisah, atau takut karena ketidaktahuannya itu. Seandainya dia tahu apa yang akan menimpa dirinya, tentu dia akan merasa gelisah dan takut. Hari-hari berikutnya, semua berjalan normal sesuai takdir mereka masing-masing. Fernie pun masih setia mengunjungi Wilbur, membacakan dongeng kepada Wilbur dan penghuni kandang yang lain. Saat itu Samuel dan domba-domba lainnya sedang melakukan ritual cukur bulu. Penampilan baru Samuel dan domba-domba yang lain membuat Wilbur kaget. Dia mengira ada penghuni baru di kandang. Sementara Gussie berhasil menetaskan 7 buah telur menjadi anak angsa. 1 butir telur gagal menetas karena telah membusuk. Dia pun memberikannya kepada Templeton untuk cadangan makanan. Aike mengingatkan Templeton untuk menjaga telur tersebut jangan sampai pecah. Karena kalau sampai pecah bisa membuat seluruh kandang berbau tidak sedap. Suatu hari, Avery, adik Fernie, ikut datang ke kandang. Tetapi dia malah membuat kekacauan karena berusaha menangkap Charlotte. Fernie dan Wilbur berusaha menghalangi Avery menangkap Charlotte. Kegaduhan di kandang membuat telur yang dibawa Templeton jatuh dan pecah. Seketika bau busuk memenuhi kandang. Hal ini membuat Fernie dan Avery lari pergi meninggalkan kandang. Semua hewan menyalahkan Templeton atas bau yang tidak sedap yang ditimbulkannya. Tetapi Wilbur membela Templeton karena bau busuk itu justru telah menyelamatkan Charlotte. Dan Charlotte mengatakan, kalau bukan Wilbur yang menarik celana Avery, maka kegaduhan tersebut tidak mungkin terjadi, dan telur busuk tersebut tidak akan pecah. Pada momen tersebut, akhirnya semua penghuni kandang sepakat bahwa Wilbur lah yang pertama kali berinisiatif untuk menyelamatkan Charlotte. Sayangnya, Templeton keceplosan mengatakan bahwa sangat ironis karena Wilbur adalah babi musim semi. Hewan-hewan yang lain pun mengingatkan Templeton untuk tidak menyebut kata-kata itu. Hal tersebut membuat Wilbur semakin penasaran. Dia pun bertanya, apa itu babi musim semi? Charlotte pun menjawab, babi musim semi adalah babi yang lahir pada musim semi. Templeton yang suka berbicara apa adanya pun menyampaikan fakta yang menyedihkan kepada Wilbur. Bahwa pada musim dingin nanti, ayah Fernie dan paman Homer akan membawa Wilbur ke rumah potong untuk menyembelih Wilbur. Karena daging babi yang lahir pada musim semi adalah daging yang paling kenyal dan paling enak untuk dijadikan santapan saat Natal tiba. Wilbur sempat meragukan perkataan Templeton. Ah, tidak mungkin. Manusia menyukai babi, bantah Wilbur. Betul, mereka suka dagingnya, kata Templeton lagi. Wilbur pun bertanya kepada Charlotte tentang perkataan Templeton. Dengan bijaksana Charlotte menjawab, Wilbur, beberapa babi musim semi bisa melihat salju musim dingin. Tetapi sebagian babi yang lain tidak bisa melihat salju musim dingin. Aku tidak percaya. Aku ingin hidup. Aku ingin melihat salju musim dingin, teriak Wilbur. Kamu akan melihatnya, Wilbur. Percayalah, aku janji. Aku tidak akan membiarkan mereka memotongmu, jawab Charlotte. Bagaimana kamu bisa mencegah mereka? Kamu makhluk kecil, mereka besar, tanya Wilbur. Aku tahu, tapi aku sudah berjanji, dan itu pasti akan aku tepati. Lagi pula, Natal masih jauh, masih lama, jawab Charlotte menenangkan Wilbur. Suasana kandang menjadi hening, membayangkan nasib yang akan menimpa Wilbur. Suatu pagi, terjadilah sesuatu yang menghebohkan. Lurvy, yang ditugasi memberikan makanan ke kandang, melaporkan ke paman Homer bahwa telah terjadi sebuah keajaiban di kandang. Mereka pun segera bergegas ke kandang, dan melihat sarang laba-laba di pojok atas pintu gudang membentuk tulisan Sampik atau babi keren. Paman Homer dan Tante Edith melaporkan kejadian ini kepada pendeta tempat mereka beribadah. Pak Pendeta pun meminta mereka untuk merahasiakan hal ini sampai dia sendiri yang akan menyampaikannya kepada masyarakat di khotbah pada kebaktian minggu berikutnya. Tetapi, namanya manusia di mana-mana sama saja. Semakin dilarang justru semakin dilanggar. Berita sarang laba-laba ajaib di kandang Paman Homer dengan cepat menyebar di seluruh penjuru kota Somerset.
Warga yang penasaran pun berbondong-bondong mengunjungi kandang Paman Homer. Tak ketinggalan para wartawan media lokal ikut memberitakan kejadian ini. Kandang Paman Homer dan Wilbur pun menjadi terkenal. Foto-foto Wilbur berpose di pintu gudang bertebaran di mana-mana. Namun setelah beberapa minggu, keadaan kembali normal. Tak ada lagi yang mengunjungi Wilbur. Yang kemarin tampak ajaib, sekarang tampak biasa saja. Tidak ada lagi yang peduli. Melihat perkembangan ini, para hewan di kandang pun mengadakan rapat, karena sepertinya Wilbur akan tetap dipotong pada hari Natal nanti. Charlotte pun mengajak para penghuni kandang untuk bersama-sama menyelamatkan Wilbur. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bukan hanya Wilbur yang akan dipotong untuk hidangan Natal, tetapi juga Betsy dan Bitsy sang sapi, atau bisa juga Samuel dan kawanan domba lainnya. Mereka berembuk untuk membuat usulan tulisan apa yang akan dijahit Charlotte di jaringnya, supaya Paman Homer dan Pak Arabel, ayah Vernie, membatalkan niatnya untuk memotong Wilbur atau hewan lain yang ada di kandang. Charlotte pun bertanya kepada Wilbur apa yang sedang dirasakannya, melihat seluruh hewan yang ada di kandang berusaha untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, Lurvy kembali dikejutkan oleh tulisan di jaring laba-laba Charlotte. Kali ini jaring laba-laba Charlotte membentuk tulisan terrific atau hebat. Kehebohan kembali menjangkiti warga Somerset. Di mana-mana mereka membicarakan fenomena jaring di kandang Paman Homer. Tetapi seperti kejadian sebelumnya, beberapa minggu kemudian keadaan kembali normal. Seperti tidak terjadi apa-apa, tidak ada lagi yang peduli. Warga Somerset kembali dengan kesibukan mereka masing-masing. Situasi menjadi semakin runyam ketika tanpa sengaja Wilbur mendengar obrolan Lurvy dan Paman Homer tentang kondisi pintu rumah potong yang butuh perbaikan. Juga obrolan mereka tentang rencana makan daging ham sebelum libur Natal tiba. Vernie dan Wilbur yang secara kebetulan mendengar obrolan mereka tentu saja kaget. Para penghuni kandang langsung menggelar rapat. Mereka membahas kata apa lagi yang akan dijahit Charlotte. Namun tidak ada usulan kata yang tepat untuk disepakati. Akhirnya mereka meminta Templeton untuk mencari ide kata yang tepat di luar kandang. Dengan berat hati, Templeton menerima tugas tersebut. Dia pun akhirnya pergi ke tempat pembuangan sampah. Pikiran Vernie jadi tidak tenang begitu mendengar rencana Paman Homer yang akan menyembelih Wilbur. Apalagi ayahnya mengatakan bahwa itu sudah menjadi takdirnya Wilbur, akan dipotong untuk santapan saat Natal tiba. Di sekolah, Vernie melihat secercah harapan untuk Wilbur. Dia mendapat selebaran tentang akan adanya perlombaan hasil agrikultural, termasuk hasil peternakan. Vernie langsung berniat untuk mengikutkan Wilbur dalam lomba tersebut, dengan harapan jika berhasil memenangkan lomba tersebut, pasti Wilbur tidak akan jadi dipotong. Akhirnya, Templeton pun sampai di tempat pembuangan sampah. Hilir mudik ke sana kemari mencari ide kata yang tepat untuk dijahit oleh Charlotte. Tanpa disadari oleh Templeton, 2 ekor burung gagak sedang mengincarnya, karena mereka baru saja gagal mendapatkan biji jagung. Templeton pun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari terkaman burung gagak. Dan akhirnya dia pun berhasil lolos, bahkan kedua burung gagak tersebut malah berlumuran cat yang membuat mereka kesusahan untuk terbang lagi. Templeton pun berhasil menjalankan tugasnya, dengan membawa robekan kertas yang berisi tulisan untuk dijahit oleh Charlotte. Malam harinya, Charlotte berusaha menyelesaikan tugasnya, menjahit kata-kata di jaringnya. Tidak ada yang menyadari bahwa Charlotte sedang berusaha menepati janjinya meski kondisi fisiknya sudah tidak begitu mendukung. Keesokan harinya, seperti sebelumnya, kandang Paman Homer kembali ramai dipenuhi warga yang ingin melihat jaring yang berbicara. Pada saat itu juga, Wilbur mendengar rencana bahwa Vernie dan Paman Homer akan membawa Wilbur ke pasar raya. Wilbur akan diikutkan pada lomba hasil agrikultural kategori hewan ternak. Charlotte pun mengatakan bahwa itulah kesempatan Wilbur untuk bisa melihat salju musim dingin. Wilbur pun tersenyum mendengarnya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Charlotte dengan gerakan saltonya.
Keesokan harinya, Wilbur mendapat perlakuan istimewa. Pagi itu dia dimandikan dengan air susu oleh Tante Edith sebagai persiapan lomba di pasar raya. Tetapi Charlotte dan kawan-kawan di hewan di kandang tetap merasa khawatir dengan nasib Wilbur. Karena mereka mendengar, jika Wilbur tidak bisa memenangkan lomba, dia akan tetap disembelih. Dengan sisa tenaga yang ada, Charlotte berusaha naik ke peti yang membawa Wilbur. Hewan-hewan yang lain meminta Templeton untuk ikut naik peti, menemani Charlotte. Mereka tahu kondisi Charlotte yang sedang mengandung bayi-bayinya. Awalnya Templeton menolak, tetapi setelah dibujuk bahwa di pasar raya akan ada banyak makanan sisa, barulah dia mau ikut naik ke peti yang membawa Wilbur. Di arena pasar raya, Wilbur pun ditempatkan di bilik yang sudah disiapkan. Di bilik sebelahnya, terlihat seekor babi yang cukup bersih, tapi jauh lebih gemuk dari Wilbur. Charlotte pun menyadari bahwa ada kemungkinan Wilbur akan kalah jika lawan babi di bilik sebelah. Sementara itu, Vernie tampak bersenang-senang dengan menikmati berbagai macam permainan yang ada di pasar raya. Charlotte pun segera minta Templeton untuk mencari kata-kata yang tepat untuk dijahit. Templeton pun segera berkeliling pasar raya untuk mencari ide kata-kata yang akan dijahit oleh Charlotte. Tentu saja sambil sibuk mencari sisa-sisa makanan yang berserakan di mana-mana. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Templeton pun berhasil membawa potongan koran untuk Charlotte. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, Charlotte terus berusaha menepati janjinya, menghindarkan Wilbur dari rumah potong hewan. Keesokan paginya, keluarga Vernie dan Paman Homer dikejutkan dengan jaring laba-laba yang membentuk tulisan humble atau rendah hati. Mereka tampak gembira dan merasa yakin Wilbur akan menang lomba. Tetapi kegembiraan mereka langsung sirna begitu saja mengetahui tanda pemenang lomba berupa lencana pita biru tertempel di kandang babi sebelah. Namun para pengunjung pasar raya menyadari ada yang istimewa pada Wilbur. Hal itu membuat panitia mengundangnya ke atas panggung dan memberinya penghargaan khusus berupa medali, bukan sekedar pita biru. Melihat momen ini, Vernie justru teringat kembali saat Wilbur baru lahir. Saat itu, ayah Vernie berniat untuk memotong Wilbur karena badannya paling kecil dan selalu kalah dalam memperebutkan puting susu induknya. Ayah Vernie beranggapan bahwa babi mungil itu tidak akan bisa hidup lama. Namun Vernie merasa keberatan dengan keputusan ayahnya dan menuduh ayahnya telah bersikap tidak adil. Vernie pun bersikukuh akan merawat babi mungil tersebut. Dan sekarang babi mungil itu telah menunjukkan betapa istimewanya dirinya. Di tengah-tengah kegembiraannya karena berhasil mendapat medali, Wilbur melihat Charlotte tampak seperti kurang sehat. Di samping Charlotte tampak seperti gulungan jaring laba-laba, berbentuk lonjong dan agak padat. Saat Wilbur bertanya, Charlotte pun menjawab bahwa itu adalah karya terbesarnya, yang berisi ratusan telur laba-laba. Charlotte juga mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut kembali ke gudang, karena dia sudah siap menjemput takdirnya setelah tugasnya selesai. Wilbur tidak percaya ketika mengetahui bahwa sebentar lagi Charlotte akan mati. Charlotte pun dengan bijaksana menjelaskan, "Wilbur, kita lahir, hidup, dan saatnya tiba, kita semua akan mati. Itu hanya lingkaran hidup yang alami. Aku akan membawamu kembali ke gudang dan akan merawatmu. Ayo, turunlah Charlotte," jawab Wilbur. "Tidak, Wilbur. Bahkan untuk turun saja aku sudah tidak sanggup. Kamu sudah banyak membantuku. Pasti ada yang bisa aku lakukan." "Tidak, Wilbur. Kamu sudah melakukannya. Dengan menjadikan aku temanmu telah mengubah seekor laba-laba betina yang menjijikkan dan mengerikan menjadi hewan yang cantik di gudang. Aku tidak melakukan apapun. Kamulah yang melakukan semuanya." "Wilbur, jaringku bukan keajaiban. Aku hanya menjahit apa yang aku lihat. Kamulah keajaiban itu."
Wilbur pun meminta Templeton untuk menurunkan gulungan jaring Charlotte. Awalnya Templeton menolak karena merasa tugasnya sudah selesai. Wilbur pun memohon, "Templeton, bisakah sekali saja kamu memikirkan nasib hewan lain selain dirimu sendiri?" Dan setelah Wilbur menawarkan bahwa dia boleh mengambil makanannya untuk selama-lamanya, barulah Templeton bersedia menuruti permintaan Wilbur. Setelah mengambil gulungan jaring Charlotte, mereka pun berpisah dengan Charlotte. Dengan tatapan penuh arti, Charlotte mengucapkan salam perpisahan dengan Wilbur. Sampai di gudang, hewan-hewan yang lain sudah menunggu kedatangan Wilbur. Mereka tampak senang karena Wilbur pulang dengan medali terkalung di lehernya. Itu tanda sebuah kemenangan. Tapi mereka langsung bersedih begitu melihat tatapan sedih Wilbur saat meletakkan gulungan jaring Charlotte. Mereka tahu bahwa Charlotte sudah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Charlotte memang sudah tiada, namun dia akan tetap hidup di hati hewan-hewan yang mengenalnya. Bahkan semenjak kemenangan Wilbur dan kepergian Charlotte, warga Somerset juga merasakan bahwa mereka adalah orang-orang istimewa yang hidup di daerah yang juga istimewa. Sementara itu, kehidupan di kandang juga mengalami perubahan. Mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Kedekatan itu makin terlihat ketika mereka harus menjalani musim dingin yang panjang. Bahkan Templeton yang dikenal keras hati juga ikut luluh dengan kebersamaan mereka di kandang. Akhirnya, Wilbur pun bisa melihat dan merasakan salju musim dinginnya yang pertama. Seolah-olah Charlotte sendiri yang menuangkan salju tersebut dari langit. Memasuki musim semi, kini saatnya telur Charlotte untuk menetas. Satu persatu bayi laba-laba keluar dari rumahnya. Kelahiran mereka langsung disambut gembira oleh seluruh penghuni kandang. Ratusan bayi laba-laba langsung memenuhi kandang. Tetapi alam sudah mengatur hidup mereka. Mereka berterbangan mengikuti angin berembus, mengembara kemana saja. Hanya tersisa 3 ekor di gudang. Mereka pun menempati di mana Charlotte dulu pernah bersarang. Mereka adalah Joy, Aranea, dan Nelly. Gudang tersebut sudah berubah menjadi rumah yang menyenangkan bagi seluruh penghuni gudang, termasuk Templeton sang tikus. Semua berkat seekor hewan yang selalu memandang positif kepada sesama hewan, bahkan kepada hewan yang dianggap paling hina sekalipun. Itulah keajaiban pertemanan. Dari film ini kita bisa belajar tentang persahabatan, setia kawan, selalu berprasangka baik, dan komitmen terhadap sebuah janji. Semoga bermanfaat. Sekian dulu bedah film kita kali ini. Semoga terhibur dan syukur-syukur ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Kamera Action.